Kali ini saya akan menjelaskan tentang novel Jejak Langkah karya Pramoedya Ananta Toer. Informasi singkat tentang Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya Ananta Toer lahir 20 Februari 1925, meninggal 30 April 2006, Jakarta, Indonesia. Adalah seorang novelis dan penulis cerita pendek Jawa, penulis prosa terkemuka di Indonesia pasca kemerdekaan. Latar belakang sejarah novel. Jejak Langkah adalah salah satu novel dari tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer. Novel ini menghadirkan gambaran yang sangat hidup tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda, khususnya di awal abad ke-20. Alur cerita. Jejak Langkah adalah karya Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan tentang Minke, seorang pemuda pribumi yang terpelajar dan hidup pada masa penjajahan Belanda. Minke belajar di sekolah Belanda, dan dalam perjalanannya ia berinteraksi dengan orang Belanda dan pribumi lainnya, yang masing-masing memiliki pandangan dan kondisi sosial yang berbeda. Minke jatuh cinta pada Aniles, seorang perempuan Belanda, namun hubungan mereka terhambat oleh perbedaan rasial dan sosial. Konflik semakin dalam ketika Minke menyadari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap pribumi yang mempengaruhi cara pandangannya terhadap masyarakat dan perjuangan kemerdekaan. Cerita ini menggambarkan perjalanan Minke dari seorang pemuda yang awalnya hanya mementingkan status sosial dan pendidikan menjadi lebih peka terhadap permasalahan sosial, identitas, dan perjuangan perlawanan penjajah. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru yang menunjukkan proses pemikiran dan perubahan Minke dalam menghadapi ketidakadilan di masa kolonial. Tema utama, perjuangan identitas dan perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam novel ini, Minke sebagai tokoh utama berjuang untuk memahami dan menegaskan jati dirinya sebagai seorang pribumi yang terpelajar di bawah penjajahan Belanda. Tema ini tercermin dalam konflik batin Minke yang harus menghadapi ketidakadilan rasial, perbedaan kelas sosial, dan penindasan yang terjadi pada masyarakat pribumi. Selain itu, novel ini juga menggambarkan proses kesadaran sosial Minke yang awalnya berusaha mengikuti arus kehidupan yang harus integrasi dengan budaya penjajah, namun kemudian berkembang menjadi seorang yang kritis terhadap kolonialisme dan ketidakadilan yang terjadi. Pemahaman yang tidak akan ketidaksetaraan ini mengarah pada penguatan semangat perjuangan untuk kemerdekaan dan kesetaraan. Tokoh-tokoh. Minke, tokoh utama, seorang pemuda pribumi terpelajar yang berjuang untuk memahami identitasnya di bawah penjajahan Belanda dan mulai sadar akan ketidakadilan yang terjadi. Annelies, perempuan Belanda yang menjadi kekasih Minke, hubungan mereka terhalang oleh perbedaan ras dan kelas sosial. Nyai Ontosoroh, ibu Annelies, wanita pribumi yang kuat dan berwawasan luas serta berperan penting dalam kehidupan Minke. Tuan Pintar, seorang penjabat Belanda yang mewakili kekuasaan kolonial menunjukkan dominasi Belanda terhadap pribumi. Liem Bian Kie, teman Minke yang berasal dari keluarga Tionghoa, memberikan perspektif berbeda tentang perjuangan melawan penjajahan. Identifikasi simbol-simbol Minke, simbol perjuangan intelektual dan kesadaran nasional pribumi dalam menghadapi penjajahan. Nyai Ontosoroh, simbol kekuatan pribumi yang terjajah namun tetap tegar dan berusaha melawan penindasan. Annelies, simbol konflik budaya dan rasial antara pribumi dan Belanda. Sekolah Belanda, simbol penjajahan budaya yang mencoba mengubah identitas pribumi. Buku dan pendidikan, simbol pencerahan dan kebebasan intelektual yang membantu melawan penindasan kota dan alam. Kota sebagai simbol modernitas dan penindasan kolonial, sementara alam sebagai simbol kebebasan dan keaslian. Peristiwa sejarah penjajahan Belanda di Indonesia menciptakan ketidakadilan sosial dan politik. Perjuangan intelektual pribumi yang mulai sadar akan ketidakadilan dengan Minke sebagai pemuda terpelajar yang menentang kolonialisme. Pertentangan rasial dan sosial antara Belanda dan pribumi, serta perbedaan kelas sosial yang menciptakan konflik. Sistem pendidikan kolonial yang membatasi akses pendidikan bagi pribumi. Kehidupan sosial pribumi yang terjajah digambarkan melalui tokoh Nyai Ontosoroh yang melawan penindasan kolonial.
Kesimpulan dari novel Jejak Langkah karya Pramoedya Ananta Tower adalah bahwa perjuangan identitas dan perlawanan terhadap penjajahan adalah tema sentral dalam cerita. Tokoh utama, Minke, yang terpelajar, mengalami transformasi dalam cara pandangannya terhadap kehidupan. Dari yang awalnya terjebak dalam sistem sosial dan pendidikan kolonial, menjadi semakin sadar akan ketidakadilan yang akan terjadi pada masyarakat pribumi.